Di jantung tanah Gilead yang bergolak, di tengah desing pedang dan bisikan ketakutan akan perang, hiduplah seorang gadis. Namanya tak pernah disebutkan dalam lembaran kuno, namun kisahnya terukir dalam air mata dan pengorbanan yang tak terperikan. Dia adalah putri Yefta, satu-satunya cahaya di mata seorang ayah yang penuh luka, seorang ayah yang bernama Yefta. Di tanah Gilead yang subur, di antara perbukitan yang megah, lahirlah seorang anak lelaki. Namanya Yefta. Hakim-Hakim 11 ayat 1. Adapun Yefta, orang Gilead itu, adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal, ayah Yefta ialah Gilead. Namun, kelahirannya membawa stigma. Saudara-saudara tirinya, anak-anak dari istri ayahnya, memandangnya sebagai aib. Hakim-Hakim 11 ayat 2. Tetapi istri Gilead juga melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah anak-anak istrinya itu besar, mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, "Engkau tidak akan mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Terbuang dan terluka, Yefta harus meninggalkan rumah yang seharusnya menjadi miliknya. Ketika saudara-saudara tiri Yefta sudah tidak menginginkannya ada di Gilead, maka Yefta melarikan diri ke tanah Tob, mencari perlindungan dan membangun kehidupannya di tanah Tob. Di sana, ia tidak sendirian. Hakim-Hakim 11 ayat 3. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Keterampilan dan keberaniannya membuatnya dihormati. Dari seorang terbuang, ia menjelma menjadi pemimpin yang tangguh. Sementara itu, di tanah Gilead, saudara-saudara Yefta dan seluruh bangsa Israel hidup dalam cengkeraman ketakutan. Bani Amon, dengan kekuatan dan kekejamannya, telah lama menindas mereka. Hakim-Hakim 10 ayat 7 dan 8. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan ke dalam tangan Bani Amon. Mereka menindas dan menginjak-injak orang Israel pada waktu itu, yakni selama 18 tahun semua orang Israel yang di seberang Yordan di tanah orang Amori yang di Gilead. Tangisan anak-anak dan keluh kesah para orang tua menjadi melodi sehari-hari, seiring Bani Amon terus mengancam. Hakim-Hakim 11 ayat 4. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Waktu berlalu, dan cengkeraman Bani Amon semakin erat, hingga keputusasaan mencapai puncaknya. Para tua-tua Gilead, dalam kepanikan, mengingat satu nama, Yefta. Hakim-Hakim 11 ayat 5 dan 6. Ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Marilah, jadilah panglima kami, supaya kita dapat berperang melawan Bani Amon." Yefta, dengan luka lama yang masih terasa, menjawab dengan getir, mengingatkan mereka akan pengusirannya. Hakim-Hakim 11 ayat 7. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku, pada waktu kamu dalam kesusahan?" Para tua-tua bersikeras, berjanji bahwa jika ia berhasil memimpin mereka, ia akan menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead. Dengan hati yang berat namun melihat kebutuhan bangsanya, Yefta setuju. Hakim-Hakim 11 ayat 11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, dan bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Lalu Yefta menyampaikan segala perkataannya itu di hadapan Tuhan di Mispa. Sebelum genderang perang ditabuh, dan setelah menegaskan posisinya sebagai pemimpin, Yefta berdiri di Mispa, di hadapan Tuhan. Di sanalah, di bawah langit yang luas, Yefta mengucapkan sebuah nazar, sebuah janji yang akan menghantuinya seumur hidup. Sebuah keputusan yang didorong oleh keinginan kuat untuk meraih kemenangan. Hakim-Hakim 11 ayat 30 dan 31. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya,
jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Dengan roh Tuhan hinggap di atasnya, Yefta memimpin pasukannya. Ia maju ke medan perang, membawa harapan seluruh Israel di pundaknya. Hakim-Hakim 11 ayat 32 dan 33. Kemudian Yefta berjalan terus untuk melawan Bani Amon dan berperang melawan mereka, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar pada mereka. Demikianlah Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Kemenangan gemilang diraih Israel. Sorak-sorai kemenangan membahana, memecah keheningan yang telah lama mencekam. Dengan langkah tegap, Yefta, sang pahlawan, kembali ke Mispa. Hatinya pasti meluap dengan kebanggaan dan kelegaan. Ia membayangkan sambutan hangat dari bangsanya, dari keluarganya. Langkahnya semakin cepat saat mendekati pintu rumahnya, rumah yang menyimpan satu-satunya permata hatinya. Namun, takdir seringkali memiliki jalannya sendiri yang kejam. Pintu rumah itu terbuka, dan dari dalamnya, keluarlah putrinya Yefta. Hakim-Hakim 11 ayat 34. Ketika Yefta sampai ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Dunia Yefta seakan runtuh seketika. Nazar yang ia ucapkan, kini berbalik menghantamnya dengan kejam. Hakim-Hakim 11 ayat 35. Demi dilihatnya anak itu, dikoyakkannyalah bajunya, sambil berkata, "Ah, anakku, hatiku hancur luluh karenamu, dan engkaulah yang membawa celaka kepadaku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Bayangkan betapa hancurnya hati gadis muda itu, sukacitanya berubah menjadi kebingungan dan ketakutan yang mencekam. Namun, di tengah tragedi itu, bersinarlah kekuatan jiwa yang luar biasa dari sang putri. Dengan air mata yang mungkin menggenang, ia mengucapkan kata-kata yang memilukan, namun penuh ketaatan dan keberanian. Hakim-Hakim 11 ayat 36. Tetapi kata anak itu kepadanya, "Bapakku, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang telah kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah memberi engkau melakukan pembalasan kepada musuhmu, yakni Bani Amon itu." Ia hanya memiliki satu permintaan terakhir, sebuah permintaan yang begitu manusiawi, begitu menyentuh, tentang kehilangan semua mimpi masa depan yang takkan pernah terwujud. Hakim-Hakim 11 ayat 37. Lagi katanya kepada ayahnya, "Biarlah hal ini kulakukan. Berilah aku kelonggaran 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." 2 bulan. Waktu yang singkat untuk mengucapkan selamat tinggal pada semua mimpi dan harapan, pada kehidupan yang seharusnya terbentang di hadapannya. Jawab Yefta, "Pergilah." Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Mereka meratapi masa depan yang takkan pernah ada, ratapan kegadisannya yang akan berakhir. Nyanyian pilu mereka mungkin menggema di antara bebatuan Gilead, menjadi saksi bisu tragedi ini. Waktu 2 bulan itu berlalu bagai mimpi buruk yang harus dihadapi. Akhirnya, dengan hati yang berat namun tegar, sang putri kembali kepada ayahnya. Setelah lewat 2 bulan, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Yefta, sang pahlawan yang membebaskan bangsanya, harus mengorbankan anaknya sendiri. Hatinya pasti hancur berkeping-keping, sebuah harga yang teramat mahal untuk sebuah kemenangan. Dan telah menjadi adat di Israel,
bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan Israel pergi meratapi anak perempuan Yefta, orang Gilead itu, 4 hari dalam setahun. Tragedi ini begitu membekas dalam ingatan bangsa Israel, sebuah pengingat akan pengorbanan yang tak terlupakan dan sebuah nazar yang berujung pada duka. Bagi Yefta, kemenangan itu datang dengan harga yang tak terlukiskan. Kisah Putri Yefta bukanlah sekadar catatan sejarah kelam. Ia adalah cerminan bagi kita, tentang betapa berbahayanya kata-kata yang terucap tanpa pertimbangan matang, tentang harga sebuah janji yang harus ditepati, dan tentang konsekuensi mendalam dari keputusan yang diambil di bawah tekanan. Namun, di balik awan kelabu tragedi ini, ada secercah cahaya dari ketegaran dan kepasrahan sang putri, sebuah iman yang tak tergoyahkan. Dan bagi Yefta, kisahnya adalah tentang perjuangan seorang pahlawan yang terbuam, diangkat, mencapai kemenangan, namun harus membayar harga yang tak terlukiskan. Sebuah ratapan di puncak Gilead yang mengajarkan kita tentang kerapuhan manusia, kekuatan janji, dan misteri kehendak ilahi. Kisah Putri Yefta ini memang memicu banyak pertanyaan tentang iman, janji, dan pengorbanan. Bagaimana menurut Anda? Apakah ada hikmah lain yang bisa kita ambil dari cerita ini? Tuliskan opini Anda di bawah ya. Like video ini jika Anda menyukainya, dan subscribe channel ini untuk eksplorasi kisah-kisah Alkitab lainnya. Sampai bertemu di video berikutnya.